Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame Sorekel. Kalau suara aku rada-rada slow dan seperti lemah lesu tak bersemangat, itu karena aku record ini jam 10 malam. Kalau yang kenal aku cukup lama gitu ya, pasti teman-teman tahu sebenarnya jam segini tuh aku udah waktunya istirahat. Cuman karena belakangan aku nggak punya waktu untuk apa ya, me time kali ya. Jadinya aku mau manfaatin me time aku ini jam segini. Dan bikin video ini juga termasuk me time. Oh ya, sebelum aku lanjut lebih jauh, di sini aku akan cerita dan mungkin videonya akan panjang. Kalau teman-teman mungkin mengharapkan ada reading yang seperti biasanya, kayaknya sekarang aku nggak akan reading, aku mau sharing aja. Dan nanti pun kalau sempet, ya paling aku akan coba shuffle untuk diri aku dan untuk teman-teman yang nonton pakai kartu yang baru ini. Tapi intinya hari malam ini sih aku nggak mau ngomongin kartu ya, aku mau sharing aja. Jadi aku tahu aku udah lama banget nggak bikin video. Itu selain karena sibuk kerjaan, Asril juga lagi sakit gitu kan. Dan uh, yang belum tahu Asril itu siapa, dia suamiku. Dan mesti ngurusin lumayan gitu ya. Jadi dia sekarang lagi bed rest aja gitu, nggak bed rest total sih, pokoknya intinya dia perlu istirahat aja sih. Nah, Asril itu sebenarnya gue nggak tahu sih, ini sebenarnya gue bisa bisa sharing ini atau ngomongin ini ke publik ya, tapi berhubung ini di record dulu, aku akan minta izin sebelum publish ini. Cuman ya udah, aku sharing di sini karena ini berkenaan dengan apa yang mau aku ceritain soalnya. So Asril itu kemarin dinyatakan positif COVID, dan sebenarnya dari seminggu sebelum hasil tesnya keluar kan memang dia sudah kurang enak badan kan. Nah, selama kurang enak badan itu karena cuman kita berdua ya, cuman ada kita berdua gitu, kita nggak tinggal sama orang tua atau saudara, jadi aku merawat dia. Aku bener-bener ada buat dia gitu ya, di sebelah dia setiap saat. Dan itu aku belum tahu kalau dia COVID gitu. Nah, yang aku tahu dia flu aja dan demam, tapi demamnya turun gitu di hari ketiga, udah hilang bersama indera penciuman dan perasanya. Nah, kita tahu lah ya, kalau udah indera penciuman dan perasa juga ikutan hilang, itu udah berarti COVID banget gitu. So di swab lah dia kan, di swab, dan aku nggak swab dulu tuh, aku anterin dia aja. Hasilnya 2 hari kemudian dinyatakan positif. Dan kita tuh berdua apa ya, berusaha nyantai sih gitu kan untuk hal ini. Jadi ya udah, aku cuma bilang sama dia, oke, kalau kamu positif berarti aku juga harus swab besokannya gitu kan. Dan kita ke rumah sakit lagi nih berdua gitu, satu mobil sama dia kan, karena bagaimanapun kalau sudah positif dia harus ketemu dokter. Aku swab dan aku minta hasilnya yang hari itu juga jadi ya, jadi 6 jam kemudian itu harusnya udah keluar. Udah nih, dan selama menunggu swab itu selama menunggu hasilnya, kita harus ketemu dokter paru kan. Itu sebenarnya proseduralnya ya. Jadi Asrilnya sendiri sebenarnya secara fisik sudah merasa jauh lebih baik gitu. Tapi
karena kita tahu kan yang namanya virus, kita nggak tahu apa udah pergi apa belum, kecuali kita benar-benar istirahat total dan swab lagi. Kita ngikutin SOP-nya aja gitu. Kita ke dokter paru, dan di gedung itu ya, gedungnya kan terpisahkan dari gedung rumah sakit yang biasa, kemudian ada gedung khusus COVID. Aku ikut masuk ke situ, itu emang agak debus juga sih ya, gue tuh maunya apa, coba ikut masuk ke situ, dan berada di situ selama 4 jam karena dokternya lagi mengunjungi rumah pasien gitu ya, jadi harus nunggu. Well, singkat cerita, kita kesana dalam keadaan belum sarapan karena pagi-pagi, dan kita nggak nyangka harus nunggu di situ sampai jam 1. Jadi perut kosong, udah keliangan-keliangan gitu ya, dan apalagi Asril yang nggak enak badan kan. Sama sih, aku juga nggak enak badan karena baik yang sakit maupun yang merawat itu sebenarnya sama-sama energinya terkuras. Lalu kita pulang, kemudian sampai di rumah, makan, tidur ya untuk recover energi yang udah kekuras. Tahu sendiri kan kalau di rumah sakit kayak apa ya kekurasnya. Sore hasilnya udah keluar dan aku dinyatakan negatif gitu. Nah disitulah aku ngerasa kok negatif gitu ya. Bukannya apa-apa, soalnya aku selama dia sakit aku kontak terus ya. Aku orang yang paling deket ada sama dia secara fisik gitu kan. Dia tidur sama aku, dia makan sama aku gitu kan. Bahkan ketika swab pun aku yang anterin gitu. Jadi lucu gitu menurut aku. Aku jadi berpikir virus ini memang tidak bisa dinalari oleh logika gitu. Ini pendapat aku loh ya, ini cuma sharing aja. Aku merasa ada divine order di situ. Ada unsur keilahian yang memang dia tahu dia harus hinggap di siapa, dan tujuan hinggapnya dia di manusia itu membawa pelajaran gitu. Dan di Asril membawa pelajaran yang memang hanya dia yang tahu pelajarannya apa. Dan di aku sebagai orang terdekatnya dia pun, aku juga mendapat pelajaran gitu kan. Dan di situ aku ngelihat betapa manusia itu sebenarnya kita cuman bisa precaution ya, kita cuma bisa ambil tindakan pencegahan. Kita cuman bisa menjalani prosedurnya gitu ya, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tapi kalau Tuhan bilang lo kena aja ya kena gitu ya. Jadi di sini aku tuh ngerasa banget andilnya yang maha kuasa gitu. Karena kok bisa gitu aku nggak kenapa-napa gitu kan. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih bisa ngerawat Asril gitu kan. Walaupun ya kita isolasi mandiri kan, dia ada di ruangan sebelah gitu. Nah, jadi pada saat dimana kayak aku ada di gedung paru itu selama 4 jam terpapar dengan pasien COVID gitu ya, di situ aku sebenarnya pasrah. Aku berkali-kali bilang dalam hati gitu, mana gue keliatan banget. Berkali-kali bilang dalam hati ke Tuhan gitu, aku bilang aku serahkan semuanya gitu, termasuk tubuh aku. Karena akhirnya aku sadar kita manusia mau segimanapun kita berusaha gitu ya, pada akhirnya memang yang menjaga kita tuh sesungguhnya itu cuman yang maha kuasa gitu, yang mampu menjaga kita sepenuhnya. Aku ngomong kayak gini bukan berarti menihilkan ya, bukan berarti aku bilang prosedur itu tidak penting, itu tetap penting. Cuman
jangan lupa gitu, jangan lupa bahwa penyakit itu tidak datang sebagai sesuatu yang random, bukan hal acak. Penyakit apapun ya, bahkan kayak darah tinggi, diabetes gitu ya, itu kan sebenarnya adalah akumulasi habit, akumulasi cara kita hidup yang tidak sehat. Sampai akhirnya pada suatu ketika lu punya diabetes gitu. Itu bukan penyakit keturunan, tapi karena selama kita dibesarkan oleh orang tua kita, kita mengikuti habit pola makannya mereka yang misalnya tinggi gula, maka kita jadi punya kecenderungan atau prone to diabetic, itu apa ya namanya, rentan terhadap penyakit tersebut ya. Jadi dan setiap penyakit itu membawa pesan memang gitu. Jadi ya kemarin tuh bener-bener sampai saat ini tuh masih amazed aja sih, masih amazed betapa kekuasaannya Tuhan itu kelihatan banget gitu di sini. Karena aku sampai bilang sama teman-teman aku gitu ya, aku nggak akan bisa sampai ada di sini nih, detik ini gitu ya, masih mampu merawat suamiku kalau bukan itu adalah dikuatkan, atau kalau bukan itu karena Tuhan gitu, karena Allah gitu ya. Karena aku tuh teman-teman sejak bahkan sebelum Asril sakit aja aku sudah sangat kurang tidur karena pekerjaan banyak. Kemudian Asril sakit, jadi udah capeknya luar biasa, kurang tidur, capeknya luar biasa, nggak bisa dinalar pakai logika, karena sebenarnya mungkin kalau pakai logika harusnya aku udah ambruk gitu. Dan aku pun takut gitu ya, aku takut aku ambruk, dan saking takutnya aku setiap hari ngomong gitu sama Tuhan, berdialog aja gitu. Aku bilang, Tuhan, aku tuh nggak bisa jaga tubuh aku gitu, jadi tolong jagain gitu, karena tubuh ini Tuhan yang kasih gitu kan. Aku sebagai manusia semaksimal-maksimalnya aku ya cuman bisa segini. Setiap hari aku cuman ngomong gitu, minta dijagain gitu kan. Aku serahin gitu, kalau memang aku harus ambruk aku ikhlas. Aku tiap hari ngomong kayak gitu. Dan aku bisa gitu sampai sekarang ya. Itu dia gitu. Jadi aku sharing ini tuh sebenarnya aku nggak ngerti deh bisa nyampe apa enggak gitu, karena aku nggak pandai ngomong kan ya. Kadang-kadang apa yang mau aku ucapin tuh pas aku omongin tuh aku ngerasa nggak sampai aja gitu kan, nggak bisa diwakilin sama kata-kata. Cuman aku pengen sharing ini sih supaya teman-teman ingat, kesulitan apapun yang teman-teman sedang hadapi sekarang, jangan lupa bahwa dalam kesulitan itu pun Sang Pencipta nggak pernah meninggalkan kita loh. Karena kesulitan itu atau challenge itu ya, atau cobaan itu kan diberikan sama kita oleh Dia. Dia itu kan seperti orang tua yang maha pengasih. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang kita nggak bisa tanganin kan. Di semua kitab suci pun dibilang seperti itu. Dan itu aku tahu udah lama ya, kita tahu itu. Tapi ketika kita ngalamin itu baru kerasa gitu, bahwa kayak aku gitu ya, aku baru paham kalimat tersebut, betapa bahkan di masa aku sudah menyerah gitu ya, aku menyerah atas tubuh aku gitu misalnya, kalau memang harus sakit aku ikhlas gitu kan. Di situ pun aku melihat betapa aku dijaga, dengan ternyata aku nggak kenapa-napa gitu kan. Jadi ya jangan pernah meragukan itu gitu, jangan pernah merasa bahwa di dalam percobaan itu, di dalam pergumulan itu kita tuh sendirian. Memang kita mungkin secara fisik sendirian, cuman kita itu sudah sangat dibantu sesungguhnya. Hidup kita tuh selalu dibantu, dan
aku tuh ngerasa manusia tuh sering lupa itu. Aku ngerasa manusia itu seringkali merasa bahwa kesuksesan, pencapaian-pencapaian mereka atau apapun yang mereka miliki saat ini adalah hasil kerja keras mereka gitu. Padahal sesungguhnya di balik kerja keras itu pun 99% itu adalah andil yang maha kuasa. Kita bisa sukses, iya kita kerja keras gitu kan, memang kita kerja keras, tapi itu sudah atas ridhonya dia, sudah atas kemudahan yang dia kasih. Jadi ya benar-benar kita jadi manusia memang harus selalu ingat posisi kita sebagai makhluk yang selalu dimudahkan gitu kan, dan jangan sombong gitu ya. Aku ngomong kayak gini juga aku kadang lupa bahwa kenyamanan yang aku miliki saat ini gitu ya, kayak tempat tinggal yang nyaman, waktu yang sangat lowong, yang bukan lowong gak ada kerjaan, tapi aku punya waktu yang sangat fleksibel yang bisa aku pakai gitu kan. Terus teman-teman yang baik gitu. Itu bukan hal yang aku cari. Maksudnya bukan aku yang usahakan. Kelihatannya aja aku bekerja keras sehingga bisa punya tempat tinggal yang layak. Sebenarnya kalau aku pikir-pikir, kerjaan aku tuh nggak keras-keras amat ya, maksudnya biasa aja, tapi Tuhan itu menyediakan gitu loh. Dan aku yakin selama kita manut gitu ya dengan semua ketentuannya, pasti kita selalu disediakan yang kita butuhkan. Dan itu semua pilihan kita. Jadi kalau ada teman-teman yang memilih jalan sulit untuk menjalani hidup, ya Tuhan tidak akan campur tangan, karena dia juga menghargai free will kita sebagai manusia. Silahkan aja gitu kan. Padahal ada jalan yang sudah dia tentukan yang sebenarnya lebih mudah. Kita menganggap itu sebagai jalan yang nggak enak mungkin ya, karena bertentangan dengan rencana kita. Gitu, misalnya contoh gini. Dengan kejadian suamiku sakit ini, mungkin buat orang ini kayak musibah gitu ya. Tapi buat aku ini sesuatu yang berharga. Karena banyak hal yang bisa aku lihat, campur tangannya Tuhan tuh kelihatan banget di sini, yang mungkin kalau sehari-hari nggak terlalu kelihatan, tapi di sini jelas kelihatan. Dan itu bikin aku makin yakin bahwa it's okay untuk surrender ya, nggak apa-apa untuk hidup dalam berserah, itu nggak apa-apa, karena kita tuh selalu ditopang. Kemudian hikmahnya sebenarnya banyak yang baik. Jadi kayak ada rencana-rencana yang jadi tertunda tentunya dengan Asriel sakit gitu ya. Contohnya misalnya harusnya aku udah milih-milih nih misalnya ya, mau desain rumah kayak apa segala macem gitu kan. Buat teman-teman yang nonton video yang sebelum-sebelumnya, pasti teman-teman tahu gitu ya, aku punya planning untuk membangun rumah, karena emang sekarang masih ngekos kan gitu, dan planningnya sebenarnya tahun ini. Cuman pas Asriel sakit, aku langsung tuh oke, fokus aku belokin ke Asriel. Hal-hal yang tadinya planningnya begini, kemudian harus belok kan. Kalau aku yang 3 tahun lalu pasti udah bete kalau kayak gitu. Karena banyak hal yang tiba-tiba berubah. Ini berubahnya besar loh. Ritme hidupnya jadi berubah. Kemudian dengan isolasi mandiri ini kan berarti aku gak ketemu dia ya selama minimal 2 minggu lah gitu. Itu juga berubah kan, itu suatu kenyamanan yang berubah gitu. Biasanya ada dia, kemudian gak ada dia.
Nah itu kalau 3 tahun yang lalu, dengan sifat aku yang masih keras, aku akan menganggap ini sebuah musibah dan menganggap ini suatu setbacks ya, kemunduran. Tapi alhamdulillah sekarang segitu aku tahu dia positif, oke, aku ikutin aja. Alurnya mau kemana? Oke, harus ke rumah sakit, harus isolasi, harus mengeluarkan uang misalnya sekian gitu ya untuk obat segala macam. Yang lain-lain ditunda. Nggak bisa bikin video YouTube dulu karena harus jaga fisik, harus jaga suami juga kan supaya tetap gitu ya, obat dan segala macamnya tersedia gitu. Ikutin aja. Pekerjaan masih ada, alhamdulillah gitu kan, masih ada terjemahan. Oke, berarti fisik aku juga memang harus fit karena aku tetap harus kerja. Teman-teman ada yang nanyain bagaimana apa segala macam. Aku tuh yang amazed sendiri betapa sebenarnya kalau kita nggak ngelawan, ini tuh biasa aja, ini mudah aja dijalanin gitu ya, nggak jadi mendramatisir seperti oh my god gue kena ini gitu kan. Tapi ya memang alhamdulillah juga gitu, kondisinya juga ringan, maksudnya covid ringan karena dia kan masih muda ya gitu, bukan dan tidak punya penyakit lain. Tapi di situ juga menjadi pelajaran bahwa yang tadi aku bilang, kalau kita ikut dan manut aja sama alurnya gitu, alur skenario yang Tuhan udah tentukan buat kita, semua baik-baik aja. Kita nggak perlu baper kelamaan gitu ya, nggak perlu sampai wah ini gimana. Serahin aja sama yang di atas dan manut gitu, nurut gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya lama banget nggak bikin video gitu, tapi aku sih yakin subscriber aku yang udah lama nonton aku sih nggak pernah rewel gitu ya. Mereka tahu, teman-teman pasti tahu, aku kalau ada waktu pasti aku bikin gitu. Channel aku nggak bakal aku hapus. Dan kalau down sih aku nggak down, tapi sempet nangis gitu. Nangisnya lebih kepada betapa aku merasa diurus banget gitu ya. Aku terharu sebenarnya. Aku sangat takjub betapa ini semua itu penuh keajaiban, penuh dukungan, penuh cinta kasihnya Tuhan dalam bentuk yang gak bisa aku lihat gitu. Tahu-tahu ada yang kirim makanan, ada kemudahan-kemudahan lah. Dan yang paling bikin aku amazed adalah ternyata COVID itu adalah yang aku hadapi ternyata bukan COVID gitu ya. Yang aku tadinya berpikir bahwa Asril dan aku sedang berhadapan dengan COVID. Tapi segitu aku merenung di gedung paru itu ya, 4 jam men gue nungguin di situ. Di situ aku ngerenung dan aku sadar ini kita nggak berhadapan sama COVID, kita sedang berhadapan sama Tuhan gitu kan, yang mungkin menitipkan pesannya lewat COVID kan. Dan aku tidak melihat keburukan di situ. Makanya aku selalu ingetin teman-teman, selalu berprasangka baik sama Sang Maha Pencipta. Walaupun dia kadang gitu ya say hi sama kita dengan hal-hal yang nggak bisa diduga-duga, kadang membuat kita jadi takut gitu kan. Tapi kalau kita mau nurut, kalau kita mau melihat dengan lapang dada, tidak menuduh yang bukan-bukan, kita bisa lihat di balik semua hal yang tidak menyenangkan itu sesungguhnya ada cinta kasih yang maha kasih itu gitu. Jadi itu sih yang aku rasain. Dan ya moga-moga bisa bikin teman-teman yang sedang berjuang juga jadi lebih ringan, atau setidaknya lebih hopeful dan makin percaya
bahwa God is good gitu. Allah itu maha baik, sangat-sangat baik gitu. Dan lihat nih, kita coba ya, kita coba. Aku mau ambil kartu buat aku sebelum aku udahin video ini, dan aku mau niatin juga kartu buat teman-teman gitu. Kan bisa sekalian ya, jadi kita satuin niat kita, kartu aku dan kartu teman-teman untuk hari ini. Apa sih pesannya? Hei, langsung keluar. Oke. Ini kartu gede banget by the way. Your speed doesn't matter, forward is forward. Kecepatan kamu tidak penting, maju tetaplah maju. Jadi teman-teman, yang namanya progres ya, yang namanya perkembangan itu sekecil apapun tetap sebuah perkembangan yang baik gitu. Jadi kita nggak usah buru-buru. Hargai baby steps deh, hargai langkah-langkah kecil, pencapaian-pencapaian kecil gitu, karena meskipun kecil itu tetaplah sebuah perkembangan, itu tetaplah sebuah pencapaian. Misalnya kayak hari ini pencapaian kecil aku adalah aku berhasil tidak khawatir ya. Aku berhasil tidak khawatir, karena kalau aku udah khawatir, mood aku bisa down. Kalau mood aku down, imunitas aku bisa down juga. Gitu. Itu satu pencapaian kecil aku hari ini. Yang kedua, pencapaian kecil aku itu aku bisa beresin dapur kecil-kecilan. Karena sejak isolasi mandirinya Asril itu kan aku harus angkutin barang aku seperlunya ya. Jadi termasuk alat makan aku kan harus kepisah sama dia, baju segala macam. Jadi kemarin belum sempat rapiin dapur, hari ini aku rapiin tuh ya. Jadi makanya gambarnya kura-kura. Jadi sepelan apapun perkembangan kita, di mata Tuhan itu berharga, dan kita harus bisa menghargai itu juga gitu. Jadi itu seringnya manusia itu lalainya di situ. Tuhan itu mencintai kita unconditional, tapi kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri kayak gitu. Kenapa ya? Karena ego kita gede banget soalnya. Jadi cobalah untuk melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Dia itu melihat kita tuh disayang gitu ya. Jadi coba kita menyayangi diri kita juga, menghargai pencapaian kita, menghargai hal-hal baik yang ada di diri kita, bahkan menghargai hal-hal buruk juga yang ada di diri kita gitu. Dan menghargai di sini artinya ya, manusia itu nggak sempurna. Kita nggak perlu jadi perfeksionis. Kita hargai aja bahwa maksimalnya Dame misalnya tidur jam segini nih, mungkin orang lain bisa kerja sampai malam gitu ya. Ya aku nggak bisa, dan menurut aku itu nggak apa-apa. Setiap orang beda-beda gitu kan. Dan aku menyayangi diriku gitu. Aku menyayangi diriku yang jam 9 udah ngantuk gitu. Dan aku juga menyayangi diriku yang kalau bikin video gitu misalnya, latarnya begini-begini aja, sedangkan orang lain kan macam-macam ya editannya gitu. Aku nggak punya waktu buat itu gitu. Jadi dulu itu mungkin sebagai kelemahan ya, tapi makin kesini aku merasa ya sudah, aku di sini tidak menjual latar atau apapun. Aku di sini hanya mau sharing aja. Kalau memang videoku tidak menarik, aku berharap cerita aku cukup bermanfaat aja. Itu udah syukur sih. Ya teman-teman, jadi jangan khawatir, nggak usah balapan sama siapapun, nggak usah banding-bandingin perkembangan kita sama orang lain. Selambat apapun perkembangan kita, itu sudah baik, sudah bagus gitu.
Jam berapa nih ya? Mari kita lihat jam. Oh, jam 22.22. Oke, kayaknya aku udahin aja ya, biar bisa istirahat. Semoga besok pagi kalau misalnya ada waktu aku akan bikin morning talk. Kalau enggak ya you know lah ya. Pasti akan ada waktunya kita ketemu lagi. Sehat semua teman-teman. Terima kasih udah mau nyimak. Dan apa ya? Ya, itu aja tadi yang aku ingetin ya. Manut aja sama hidup. Jalanin aja. Walaupun misalnya kita lagi menderita nih ya, misalnya jalani aja penderitaan itu dengan ikhlas. Semuanya akan berlalu. Nggak ada yang abadi, bahkan penderitaan pun tidak abadi. Kalau penderitaan sampai abadi, itu udah pasti ulah kita sendiri. Pasti kita yang nggak mau menyudahi itu. Oke, selamat malam. Bye-bye.